Kasihan. Tembak gitu deh. Tadi tembak nih. Ini nih videonya April nih. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hadal? Semester berapa? Pertengahan gitu ya. Antara mau jadi dokter atau belum gitu ya. Tadi satu semester lagi SKT kan? Ya kan? Jadi udah lumayan lah, setengah jalannya. Oke, topik kali ini kayaknya mungkin menarik apa enggak saya nggak tahu. Tapi yang jelas karena keganasan atau tumor biasanya sih nggak begitu menarik ya sebetulnya ya. Nggak menarik dalam arti penyakit yang sulit disembuhkan. Kalau udah cancer biasanya udah. Tapi khusus kanker pada genitalia laki-laki, khususnya tumor atau kanker testis, kanker testis itu Beda template. satu-satunya kanker yang menyerang pada usia muda. Jadi hati-hati. Kamu kalau ketemu ada benjolan keras di testis, irreguler, jangan dianggap sepele, jangan dipikir ini orkitis. Ini sih cuma radang kronis, jangan. Kenapa? Biasanya dia nyerang usia 30 tahun. Itu biasanya cancer. Jadi cancer testis itu satu yang mengenai usia muda. Nggak ada cancer lain yang mengenai usia muda kecuali cancer testis. Ya. Jadi itu penting sekali ya. Jadi kalau kamu temukan lebih awal lebih bagus karena bisa sembuh sempurna. Itu jenis tertentu bisa sembuh sempurna. Nah, topik kita kali ini saya diminta untuk memberikan lecture mengenai tumor jinak dan ganas reproduksi pria. Saya pengen tahu dulu, kalian tahu nggak reproduksi pria itu apa? Organnya apa aja? Penis. Mulai dari yang luar dulu, eksternal. Reproduksi eksternal pria. Penis dengan skrotum. Oke. Terus untuk yang internal? Testis, epididymis, perseverance, kelenjar aksesoris, vesicula seminalis, prostat termasuk, ya prostat termasuk. Jadi kalau nggak masuk prostat itu salah. Nah, prostat itu juga organ genitalia internal laki-laki. Fungsinya apa? Kalian tahu prostat? Nutrisi. cairan vaginalis sih? Ada cairan yang dikeluarkan pada saat ejakulasi. Prostat menyumbang cairan cukup banyak untuk ejakulasi. Dan
fungsinya untuk Membantu pembuahan. nutrisi sperma. Jadi sperma nggak bakalan bisa bertahan lama ya kalau nggak ada cairan prostat, mati dia, nggak bisa gerak ya, nggak akan lama di dalam vagina atau rahim, dia mati, nggak dapat nutrisi. Oke, ini suara saya kadang-kadang hilang ya, jadi jangan heran karena saya baru dapat flu berat. Mungkin mungkin sekarang lagi kalian mungkin ada yang flu juga ya, nggak ada yang batuk-batuk juga saya lihat. Mulai Pasti udah lumayan, udah mulai candanya. pulih ya. Nah ini reproduksi pria eksternal, penis, skrotum ya. Anatominya udah gampang lah, kalau laki-laki udah pada paham semua. Kalau yang perempuan mungkin kalau saya tanya belum tentu tahu adanya. Kalau genital yang kena juga vesicula spinalis letaknya di kandung kemih di depan aja. Lihat tuh, Belakang. Belakang atas salah. Posterior. Atas. Posterior. Posterior, lateral posterior, lateral posterior. Jadi belakang samping lateral ya. Latero. Ada dua ya, kanan dan kiri. Karena testis pun ada dua. Jadi masing-masing punya saluran sendiri. Jangan heran karena kamu sering ada yang bengkak bijinya meradang karena infeksi saluran kemih. Kok bisa infeksi saluran kemih terus bijinya bengkak? Sering main. Karena kumannya masuk melalui pheromontanum terus nembus ke ductus ejaculatorius yang ada di prostat, Kuman forum. nyambung sampai ke vesicula spinalis, terus nyambung sampai ke vas deferens, terus sampai ke epididymis dan testis. Jadi kena. Jadi bakterial orchitis bakterialis. Jadi orchitis bisa juga karena viral. Contohnya pada orang-orang yang mengalami mumps, gondongan, 2 minggu kemudian bijinya bengkak. Nah, itu self-limiting disease, dia bisa sembuh sendiri, tapi bengkak biji kemaluannya juga harus diobati dengan antiinflamasi. Ya. Oke, nah kita nggak akan panjang lebar nih. Kalau lihat organnya banyak banget ya. Saya akan berikan yang paling penting aja. Kalau penis saya rasa sebagai organ reproduksi dia nggak begitu banyak peran, hanya untuk menghantarkan sperma ya ke dalam vagina, dalam rahim ya. Dan biasanya juga tumor penis itu memang ada yang jinak ya, ada juga yang ganas. Kalau yang jinak biasanya kebanyakan sih kondiloma aja. Biasanya itu karena infeksi sebetulnya ya. Tahu kan kondiloma ya? Ya kondiloma dia timbul benjolan ya. Kemudian itu bisa dilakukan eksisi saja. Tapi kalau kanker penis ya biasanya di biopsi dulu, begitu ketahuan kanker di penektomi. Penektomi itu penisnya dipotong, itu aja sih. Ya, penisnya dipotongnya bisa sebagian parsial penektomi namanya atau total, ya, namanya total penektomi. Jadi kalau yang parsial dia masih bisa pipis berdiri, dia bisa mengarahkan penisnya untuk pipis ya. Tapi kalau yang total Berubah dia gender. pipisnya jongkok karena benar-benar dibuang. Jadi dia lubang kencingnya ya jadi kayak perempuan ya, jadi perineum ya. Jadi seperti itu kalau kanker penis. Oh, berarti operasi transgender itu penektomi. Baik, kita bicara mengenai neoplasma jinak pada testis dulu. Kalau yang paling sering ini yang kita bicarakan yang paling sering, tapi kalau neoplasma jinak itu banyak sekali variasinya. Yang paling sering nomor satu adalah lipom, ya. Ada banyak kasus yang datang dengan benjolan di kantong kemaluan. Kamu harus bedakan dulu. Kalau nemuin kasus benjolan di kantong kemaluan, pastikan dulu ini apakah dia kelainannya sifatnya jinak atau ganas. Caranya sih simple. Kamu harus pastikan benjolan ini asalnya dari mana.
ya apakah dari testisnya atau bukan, karena di dalam kantong kemaluan itu kan banyak struktur ya, banyak struktur. Jadi kantong kemaluan itu kita harus pastikan dulu ini strukturnya berasal dari testis atau bukan testis. Nah kalau bukan testis kamu harus menegakkan diagnosisnya apakah ini ekstratestikuler atau intratestikuler atau berasal dari organ di luar testis yang masuk ke dalam testis. Contohnya apa? prostat, Ada yang tahu? vesika urinaria. Turun bro, ada yang tahu turun bro? Oh, Ya, hernia skrotalis itu juga kita anggap tumor, ya benjolan. Pokoknya semua benjolan abnormal di dalam tubuh kita sebut tumor. Nah bedanya kalau hernia skrotalis, kalau dia masih reponibel, dia masih bisa balik lagi masuk ke dalam perut, itu ciri khasnya bisa diketahui dengan mudah. Pasien yang sudah berbaring, terus dia biasanya masuk ke dalam, skrotumnya kempes langsung ya. Dan kamu bisa raba anulus inguinalisnya itu biasanya longgar, satu jari longgar ya. Kalau misalnya satu jari longgar udah jelas, kamu suruh dia berdiri terus nongol lagi, nah, itu udah jelas hernia. Dan ciri khasnya batas atas tidak tegas ya, batas atasnya itu artinya tempat keluarnya itu dia melalui anulus inguinalis dan itu melewati ligamentum inguinale ya, dan itu dia lewat atas, jadi teraba betul, ada jadi nonjol ke atas itu inguinalnya. Jadi kalau kamu raba, batas atasnya tidak tegas ya, batas atas pada hernia tidak tegas. Itu mudah sekali mengetahuinya, bedanya hernia dengan tumor yang memang berasal dari organ di dalam skrotum ya. Nah kalau memang itu betul batas atas tidak tegas ya, kamu bisa dengan mudah mengatakan ini hernia skrotalis. Kalau batas atasnya tidak tegas, hernia skrotalis. Kalau tegas berarti berasal dari organ di dalam skrotum. Nah organ di dalam skrotum kan macam-macam ya. Di situ ada lemak juga, di situ juga ada testis ya kan, ada epididymis, bisa macam-macam. Oke, kalau dia merupakan jaringan yang lunak ya, biasanya sih lipom ya, yang jelas bukan cairan ya, benda padat lunak ya, biasanya lipom. Kalau dia berupa cairan, kamu bisa teraba gitu, fluktuatif ya, begitu dipencet. Jadi kalau cairan itu gampang aja, kalau dipegang begini, dia akan nonjol ke atas bawah. Kita pencet secara horizontal, yang vertikalnya akan nongol ke atas. Itu khas sekali kalau cairan. Dia akan mencari dia akan berpindah cairan itu ke arah berseberangan ya, tegak lurus dengannya. Jadi kalau kita pencet horizontal dia naik ke atas, atau kita pencet antero posterior dia akan bergerak ke arah lateral. Itu pasti dia cairan. Kalau itu kamu bisa pastikan ini adalah kemungkinan besar hidrokel ya. Nah kalau hidrokel bisa juga dengan pemeriksaan apa? Transiluminasi, tapi harus ruangan yang agak gelap ya, nggak harus gelap betul ya. Kalau gelap betul nanti kamu masuk kamar mayat, jadi gelap. Jadi agak gelap aja nggak apa-apa, bisa kelihatan dia berpendar. Bisa juga hidrokel tidak berpendar, bisa juga, tapi itu jenis hidrokel yang terinfeksi, cairannya keruh biasanya. Tapi kalau yang masih jernih, dia akan terlihat transiluminasinya positif. Nah, bedanya hidrokel dengan batas atas tegas. Jadi kamu bisa raba batas atasnya itu tidak berhubungan dengan abdomen. Jadi tidak ada benjolan yang naik dari ligamentum inguinale ke skrotum. Itu tegas batasnya. Jadi kalau mendeskripsikan status lokalis itu harus jelas, itu harus ditulis
batas atas tegas kalau kamu mencurigai hidrokel. Tapi kalau kamu mencurigai itu adalah suatu hernia, batas atas tidak tegas, ya. Nah, kalau hidrokel, kamu susah untuk meraba testis. Itu satu ciri khas yang penting adalah kamu akan susah meraba testis di daerah yang hidrokel. Kenapa bisa begitu? Karena cairan yang ada di dalam skrotum itu bukan cairan di luar testis, bukan. Itu adalah cairan yang berada di rongga antara apa? Testis dan skrotum. Lapisan apa dengan apa? Testis dan skrotum. No. Tunika vaginalis visceralis dengan parietalis. Ya, jadi tunika vaginalis itu merupakan bagian dari testis. Lapisan-lapisan testis itu banyak sekali. Tapi cairan itu berasal dari tunika vaginalis visceralis, ya. Kemudian akan mengisi rongga yang berbatasan antara tunika vaginalis parietalis dengan visceralis, sehingga dengan meregangnya rongga itu, melebarnya rongga itu, membuat testisnya akan berada di salah satu kutub dari rongga tersebut. Karena tegang, kamu nggak akan bisa meraba testis, susah, kamu nggak bisa teraba sama sekali. Bukan berarti tidak ada testisnya, itu semakin memperkuat bahwa ini adalah hidrokel. Karena ciri khas hidrokel, kamu akan sulit untuk meraba testisnya, ya. Sedangkan pada hernia, lipoma, kamu bisa dengan mudah meraba testisnya pada daerah yang mengalami kelainan itu. Itu ciri khasnya, ya. Oke, kita tadi sudah bicara lipoma, terus hernia, kemudian kita bicara hidrokel, ya. Kemudian epididymitis. Nah, kita bicara epididymitis. Yang mana sih epididymis, ada yang tahu nggak? Ini kalau lihat gambarnya gini, Yang kayak saluran. ya, jadi Yang kayak ini. sebetulnya apa sih epididymis itu? Tempat pemotong. Oke, tapi fungsinya sebetulnya untuk apa? Pematangan. Selain pematangan, Penyimpanan sperma. oke, apalagi transport, ya. Fungsi yang paling pentingnya adalah salah satunya adalah transport. Nah, karena ini untuk transport, ya, kalau dia mengalami radang, hati-hati kamu yang cowok-cowok, ya. Kalau sedang mengalami masalah seperti ini, epididymitis, within one day kamu harus cepat langsung periksa, kalau enggak terlambat. Karena epididymis itu strukturnya halus, kecil sekali, dan dia berupa lipatan-lipatan yang berada di dalam bagian dari testis yang nempel di atas testis gitu, dan itu berhubungan dengan testisnya untuk transport sperma. Kalau dia meradang dan itu terlambat diobati, dia akan menjadi confluence, dia akan menutup rongganya, itu akan buntu, sehingga nggak akan bisa lagi terjadi transport. Jadi bagian situ akan tidak terjadi proses perpindahan sperma ke daerah vesicula spinalis. Jadi berhenti di situ. Mungkin masih tetap terjadi spermatogenesis, tapi tidak akan terjadi perpindahan spermanya ke vesicula spinalis. Sehingga ya untuk mereka yang pengen punya anak, itu akan persentasenya menjadi lebih kecil dari biasa, ya. Jadi berkurang chance untuk punya anaknya, karena jumlah sperma tentunya akan mengalami penurunan, baik itu kuantitas ataupun kualitas mungkin juga bisa terpengaruh, ya. Oke, epididymitis umumnya sih bakterial, walaupun bisa juga viral, ya. Kalau yang bakterial biasanya diterapi dengan antibiotika, ya, yang broad spektrum sifatnya. Memang kalau sulit untuk mengetahui jenis bakterinya, kalau misalnya ini terkait infeksi saluran kencing, kamu bisa melakukan kultur urin untuk tahu jenisnya apa. Tapi tetap secara empirik harus langsung diterapi. Kalau enggak terlambat, ya. Berapa lama diberikan? 7 hari biasanya. Terus juga harus tetap diberikan
inflamasi, ya, baik NSAID ataupun yang bukan NSAID, ya. Kalau seandainya sudah diterapi tidak respon, berarti terapi kamu kemungkinan tidak sesuai dengan kuman yang menginfeksi, jadi resisten kemungkinan. Jadi kamu harus cepat ganti antibiotikanya. Atau ternyata ada kuman lain yang anaerob yang tidak bisa dibunuh dengan antibiotika yang biasa, jadi harus diberikan juga. Contohnya misalnya golongan metronidazole, gitu ya. Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini penting juga. Kista epididymis, ya. Kista epididymis itu adalah kumpulan cairan di dalam suatu kantong yang berada di epididymis, ya. Nah, cairan ini kadang-kadang si cairannya sero saja, tanpa ada apa-apa, ya, cairan aja tanpa ada sel apa-apa. Tapi bisa juga berupa spermatokel, jadi ada sperma di dalamnya, tapi dia terperangkap di dalam satu kantong yang kita sebut kista, dan itu munculnya di epididymis, ya. Nah, ini bisa ada gejala, bisa tanpa gejala. Kebanyakan gejala yang dirasakan adalah hanya merasakan adanya benjolan yang dia terganggu, ya, kurang nyaman karena adanya benjolan tersebut, tapi nggak ada nyeri. Tapi bisa juga dia mengalami nyeri yang mengganggu sekali. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini, tindakannya simpel. Kalau memang dia terganggu dan tidak bisa ditolerir dengan nanti nyeri tidak menolong, dia harus dilakukan eksisi, ya, ekstirpasi. Jadi dibuang dindingnya itu, berikut cairannya diperiksa apa kandungannya apa, ya. Kemudian ditutup kembali. Jadi kita harus buka itu, sayatannya biasanya melalui skrotum, bisa horizontal. Biasanya kita selalu lakukan sayatan horizontal karena kenapa? Ada skrotum harus horizontal. Karena udah belajar ini belum, anatomi kulit, ya. Ada garis apa di situ? Di tubuh kita ini alur kulit itu biasanya gimana? Apa namanya? Bukan. Anatominya gimana nih? Siapa yang ngajarin dulu? Kalian kulit siapa anatominya dulu? Waktu organ kulit, modul kulit, ya, belajarnya, ya, anatomi kulit. Ya. Ada garis apa namanya di tubuh kita itu yang kalau kita menyayat pada operasi itu kita menyayat harus mengikuti garis alur kulit kita. Apa namanya? PR. Ya, itu kelewatan kalau nggak tahu itu. Ini udah mau lulus esket kan? Betul nggak? Esket kan udah lagi. Kamu nggak tahu garis itu, waduh gimana? Kenapa pada orang yang dioperasi misalnya seksio alta atau seksio cesaria, saya tanya horizontal kulitnya? Nggak tahu garis apa itu, masih nggak paham, ya. Sehingga kalau kamu nyayat begitu, setelah selesai operasi kemungkinan bekasnya nggak akan kelihatan kalau kamu ngikutin alurnya. Nah, sama seperti itu, kalau sayatan di skrotum, arah garisnya juga horizontal. Sehingga setelah selesai operasi, orang akan bingung, mau operasi di mana, nggak kelihatan bekasnya. Ya, gitu ya. Kalau zaman dulu kadang-kadang orang kalau operasi sayatannya kayak jahitannya kayak tulang ikan, ya, garis terus ada bekas-bekas benang yang kelihatan. Kalau sekarang nggak begitu, ya. Biasanya operasi itu sayatan terus jahitannya subkutikuler, nggak kelihatan dari luar, benangnya juga diserap. Ya, biasa kita melakukan operasi apalagi kalau perempuan, ya,
ada scar sedikit aja kan malu dia, pasti kelihatan kan. Benar nggak? Nah, pasti ke dokter kulit nanti kadang-kadang udah plastik deh, dirubah biar nggak kelihatan. Tapi sekarang udah lebih modern dan alat-alatnya juga udah banyak, benang-benangnya juga udah banyak yang absorbable dan sangat mudah kita melakukan jahitan tanpa harus kelihatan bekasnya. Nah, yang berikutnya adalah orchitis. Orchitis radang pada testis. Kalau orchitis saya rasa hampir sama dengan epididymitis ya. Mudah dikenali dari penampakan eksternal aja sudah kelihatan merah, ada tanda-tanda radang ya. Ada tumor, nolor, kolor, apa lagi? Fungsiolesa. Fungsiolesa pada testis apa? Fungsiolesa nggak susah ya kalau pada testis ya. Ada apa lagi? Nyeri kan? Ya. Kalor, panas ya kan? Oke. Nah kalau udah kayak gitu biasanya kamu harus bedakan dengan torsio testis nih, hati-hati. Ini banyak yang keluar di ujian akhir ya. Ujian akhir kalau ujian apa tuh? Kayak PPD. Ya, UKMPPD itu angka soal yang keluar dari organ skrotum itu bisa ada 5 soal sampai 10 soal. Karena banyak sekali kan, mulai dari kasus apa misalnya hernia itu daerah-daerah skrotalis ya. Terus orchitis, epididymitis, kista, ya, varikokel, ya. Kemudian yang tadi torsio testis itu bisa keluar karena membingungkan. Kalau kamu nggak paham membingungkan. Gimana bedanya orchitis dengan torsio testis? Ada yang tahu? Ada tanda inflamasi. Mana kemilau di sini? Mana kemilau? Hah? Kau nunduk ya? Nggak boleh nunduk. Yang saya tahu cuma nama kamu soalnya. Coba kemilau, kenapa? Bedanya apa torsio testis sama orchitis? Yes, torsio Putaran, berputar. terpelintir ya. Oh, Iya, berarti gimana kalau melintir itu kayak gimana maksudnya? diputar-putar gitu. Bukan. Oke, bedainnya gimana? Pertanyaannya. Kalau itu definisinya. Itu Saya sakit tanya juga. bedainnya gimana? Ya, torsio maksudnya. Dari penampakan pemeriksaan fisik. Warnanya merah. Ya, ini penting soalnya keluar terus nih. Bukan BPD. Kalau dari gejala klinis, kalau orchitis biasanya diawali demam. Oke, infeksi mulai ya. Setuju. Apa lagi? Kalau torsio terjadinya mendadak atau enggak? Mendadak. Dari normal nggak ada apa-apa, nggak ada demam, tiba-tiba sakit. Ya. Kemudian nggak ada demam biasanya, bedanya ya. Terus apa lagi? Ya. Apa? Friend sign. Apa itu friend sign? Diangkat. Dilakukan elevasi pada skrotumnya. Terus apa yang dirasakan? Ada relief. Pada apa? Painnya ada relief. Kalau Pada torsio tambah nyeri. Artinya friend sign-nya negatif apa positif? Negatif atau positif? Ini kan nyeri, diangkat jadi tambah nyeri kan? Negatif atau positif? Negatif. Kalau orchitis positif, karena begitu dielevasi dia nggak terasa. Terus
Filosof mana filosof? Mana filosof? Yang namanya Sufi. Mana Sufi kok filosof? Sufi. Kamu. Namanya terlalu berat soalnya. Sufi, coba kamu jawab. Kalau ada torsio testis harus ditangani seberapa cepat biar dia bisa diselamatkan? Biasa. Itu jawabannya DPR, itu ketua DPR, anggota DPR kayak gitu. Jadi anggota DPR, nah, 6 jam. 6 jam. ya 6 jam, ya kurang dari 6 jam. Tapi kalau dia udah bilang dia 24 jam ya lalu ngalamin itu berarti tidak terlambat. Biasanya kalau buka udah hitam, udah harus diorkidektomi. BBC. Jadi torsio testis itu orkitis ya awalnya pasti IGD, tapi dia bisa rawat jalan terapinya. Tapi kalau orkitis, kalau torsio testis harus dibuka saat itu juga, secepatnya langsung operasi. Terus dilakukan apa? Sebelum dioperasi, torsio testis kalau datang ke kamu, dia apain? Anestesi. Diangkat positif. Boleh nggak dilakukan detorsio? Boleh. Bagaimana caranya? Siapa nama kamu? Angkat sakit tambah. Yang kacamata tadi. Tambahnya negatif. Amar apa? Amar Ma'ruf. Hah? Apa? Soalnya diangkat. Tapi berarti enggak tambah. Oke, Amar gimana? Sakitnya tuh kurang. Kalau yang tambah sakit contohnya. Iya, bagaimana cara muternya? Torsio testis. Aras. Wah, ini parah nih kalau nggak ada yang tahu. Kalau gitu berarti nggak ikut kuliah nih. Positif negatif kan. Muternya ke arah mana dan taunya dari mana arahnya? Kalau yang di sebelah kanan kemana? Sebelah kiri kemana? Testis kan 2. Testis kanan ke arah mana muternya? arah dalam medial. Jarum jam. Nah, itu aja udah salah. Udah salah. Ya. Arah puntiran testis itu ke arah mana? Sebenarnya, ke arah mana? Testis itu kalau melintir ke arah mana dia? Kalah lagi. Arah jarum jam. Enggak sama, kamu pikir semuanya ke kanan gitu. Enggak. Kamu nggak tahu kenapa testis bisa melintir? Alasannya kenapa? Trauma. Apa faktor resikonya testis bisa torsio? Tahu nggak? Lu baca belum? Trauma. Dapat nggak kuliahnya itu? Kuku senggama. Kok bisa? Senggama berlebihan. Enggak, ini torsio testis itu dapatnya harusnya di waktu di ginjal dan saluran kemih. Enggak dapat ya? Atau di emergency. Belum dapat? Oh, belum ya emergency. Modul emergency belum? Oh. Jadi torsio itu dia mengarah selalu ke arah dalam medial, ya. Skrotum itu ada struktur namanya musculus cremaster. Musculus cremaster itu serat ototnya oblik, sehingga kalau dia kontraksi seringkali testis ngikut muter. Tapi itu tidak semua jenis testis, hanya yang bentuknya clapper bell. Oh, clapper bell kayak lonceng yang dia penggantung atasnya loose, agak longgar. Nggak semua jenis ya. Nah, orang yang kayak begitu dia mudah melintir, ya. Dan dia melintir selalu ke arah dalam. Kalau kamu lihat dari telapak kaki pasien nih, dia pasti melintirnya ke dalam. Yang dari kiri ke dalam, yang dari kanan pun ke dalam. Waktu mau detorsionya, untuk membalikkan torsionya,
harus ke arah luar, dua-duanya. Jadi yang kiri ke arah luar, ke arah lateral, yang ke arah kanan pun ke arah luar, berlawanan dengan itu. Tahu nggak? Tapi lihatnya dari bawah ya, bukan dari atas. Tahu nggak maksudnya? Jadi ke arah luar, ke arah luar. Jadi kalau yang kiri searah jarum jam putarnya, ngebalikin ininya, distorsinya. Paham ya? Oke, saya nggak paham. Hujan ya? Oh my God. Oke. Yang berikutnya adalah varikokel, tumor pada skrotum, ya. Apa varikokel? Ada yang tahu? Benjolan. Adalah benjolan yang berasal dari pelebaran vena pompiniformis. Vena-vena yang berada di penggantung testis. Ya, varikokel ini bukan sesuatu yang tidak berbahaya, sangat berbahaya buat mereka yang mau punya anak. Kenapa? Laki-laki yang punya varikokel bisa mengalami infertilitas primer, susah punya anak. Udah nikah setahun belum punya anak, padahal udah berhubungan intim teratur tanpa kontrasepsi, tidak bisa punya anak. Sehingga kenapa bisa begitu? Karena disinyalir darah yang menggenang di dalam venanya itu membuat suhu di dalam kantong kemaluannya naik kurang lebih 1 derajat, sehingga kualitas dan kuantitas sperma di dalamnya jelek. Jadi produktivitasnya tidak bagus, tidak optimal, ya. Nah, untuk memperbaikinya biasanya dilakukan koreksi dengan operasi, bisa dengan teknik mikroligasi atau Palombo prosedur, ya, atau laparoskopi, ya. Tuh, kemudian berikutnya hidrokel tadi kita udah bahas, ya. Berikutnya, nah ini kita bicara tentang kanker testis, ya. Kita masuk ke kanker testis. Jadi kanker testis ini memang jarang, tapi kalau ditemukan harus cepat dilakukan penanganan karena bisa sembuh sempurna. Ya, dia menyerang pada usia muda. Ya, bisa kena satu testis, bisa juga dua-duanya, tapi hampir kebanyakan adalah satu sisi aja yang kena. Bisa menyebabkan gangguan ini enggak? Kesuburan, otomatis tentunya bisa. Tapi probabilitasnya aja yang berkurang, bukan berarti dia mandul, tidak. Ya, dia masih punya satu testis dan masih bisa produksi sperma. Ya, nah uniknya ini mengenai usia muda, yang umumnya sih 30-an tahun, bisa dari range 15 sampai 35 tahun bisa mengenai pada usia-usia tersebut, ya. Oke. Kanker testis itu ada dua, kita sebut sebagai tumor sel germinal dengan tumor sex cord stromal, ya. Yang jenis yang paling sering, ya, itu yang sel germinal. Biasanya agresif. Nah, yang germinal ini dibedakan jadi dua, yaitu seminoma dan non seminoma. Ini yang paling sering nanti kamu dapatkan kasusnya, ya. Nah, faktor resiko testis, nanti kamu perhatikan, ya. Pernah dengar istilah orkidopeksi? Orkidopeksi itu yang tadi saya bilang, kalau kamu ketemu torsio testis, itu tindakannya adalah detorsio. Kalau testisnya normal, masih sehat, belum rusak, kita orkidopeksi. Orkidopeksi itu apa? Kita fiksasi testisnya biar nggak melintir lagi. Jadi lapisan testis terluarnya itu kita jahit, kita ikatkan ke dinding skrotum. Ya, biasanya kita 2 titik, mulai dari inferior sama lateral. Kita fiksasi. Jadi nggak akan muter lagi. Ya. Tapi bukan dia aja yang kita lakukan, bukan sisi yang torsionya. Yang normal pun kita lakukan yang sama. Makanya operasi pada torsio testis itu bukan tapi orkidopeksi.
Dua-dua sisinya harus kita lakukan orkidopeksi. Jawabannya ada yang tahu nggak? Faktor risiko. Kenapa? Kalau udah komputer 1 ada faktor kalau komputer 2. Ya, kamu siapa kamu? Saya pernah ketemu kamu ya? Oh ya, kayaknya ada mirip-mirip kamu ya. Coba saya ingat lagi, saya siapa lagi yang namanya saya ingat ya? Aulia, mana Aulia? Ada? Kau pernah ketemu saya nggak? Di mana? Di mall? Hah? Kamu pas Deka pernah? Oh, berarti saya cuma nebak ya. Gimana Aulia, menurut kamu? Oh, kamu gak jimak ya? Kamu lagi sibuk nyatet ya tadi? Berarti kamu konsentrasinya penuh sekali ya? Kalau dia lagi nyatet, dia gak dengar yang lain. Oke, pertanyaan saya tadi udah paham? Belum? Ada yang mau ngasih tahu nggak pertanyaan saya? Fitra mau ngasih tahu. Orang mengalami torsio sisi kanan, tapi operasinya kenapa kanan kiri yang di orkidopeksi? Itu pertanyaan saya. Jawaban kamu kenapa? Sekalian ngecek. Karena kalau udah satunya ada faktor risiko kena. Logika sederhana. Oke. Mana yang IPK-nya paling tinggi di sini? Mana orangnya? Mana orangnya di sini? Mana dia? Iya, kamu. Jawabannya apa? Jawab aja yang kamu bisa. Cari. Bukan jawabannya. Pakai logika aja cukup, ya. Jadi yang namanya bakat ya. Kalau yang satu udah kepuntir, yang satunya jangan sampai kepuntir juga. Fiksasi dua-duanya. Karena dia udah mudah mengalami puntiran testisnya itu dan bentuknya pasti Kleber Bell. Jadi kita harus fiksasi Karena namanya dua-duanya. bakat aja. Ya. Oh, ya, ada yang hernia di sini, ada yang hernia nggak? Fari. Hernia itu menurun ya. Kalau kamu hernia, anak kamu resikonya udah kena hernia bisa. Jadi kalau ayahnya ada yang hernia, anaknya biasanya kena hernia juga. Kalau di anak lu gimana? Jadi dia ada titik lemah ya di tubuhnya itu, cincin inguinalnya itu gampang longgar ya. Jadi pada kasus kanker testis, faktor resiko seperti riwayat orkidopeksi ya karena dia menyerang usia muda, otomatis usia muda jadi rentan ya. Kamu mesti hati-hati kalau kamu ngerasa kayak ada benjolan keras di biji kemaluan, kamu harus cepat-cepat periksa ya. Terus riwayat trauma testis atau radang testis, orang yang pernah orkitis, hati-hati jangan sampai dia lupa bahwa ini faktor risiko kanker testis ya. Terus riwayat hernia, infertility, sama satu yang penting juga testisnya waktu lahir nggak turun, ketinggalan di dalam perut atau di cincin inguinal, setinggi inguinal juga bisa. Tapi yang beruntung kalau udah nyampe pangkal skrotum aja udah cukup, udah bagus deh. Kalau udah nyampe pangkal skrotum biasanya kita nggak koreksi lagi, udah cukup, udah dianggapnya udah di dalam skrotum. Tapi kalau masih di inguinal, perut harus turunin. Kalau enggak itu bisa jadi cancer. Ya. Berikutnya lagi, nah ini tadi ya yang germinal, seminoma, non seminoma, terus karsinoma in situ, stromal tumor, kanker testis sekunder. Artinya kanker testis yang bukan berasal dari testisnya tapi dari organ lain yang nyampe ke testis. Jadi metastasisnya ke testis. Nah ini contoh seminoma nih. Ya.
Gambarannya sih nggak ada yang bagus sih, semuanya jelek kalau testis emang. Tampilannya nggak menarik lah kalau dilihat. Ya, 95% jenis germinal itu adalah yang seminoma, ini paling sering ditemukan. Ya, seminoma yang klasik 96%, dan kalau yang spermatositik ini lebih banyak ke usia tua, ya, dan lebih lambat berkembang. Bedanya apa? Berikutnya non seminoma, ini karsinoma embrional, ya, biasanya berkembangnya cepat, ya kan, sampai keluar testis. Oke, jadi kayak daging. Tandanya biasanya seromarkernya di pemeriksaan alfa fetoproteinnya tinggi, ya, dan HCG-nya juga tinggi. Kemudian kalsinoma York-Sac, ya, biasanya pada saat pertumbuhan embrionya, ya, menyerupai. Kemudian koriokarsinoma, ya, teratoma itu unsur macam-macam di dalamnya ada rambut, kadang-kadang komponennya banyak sekali, ya, bisa ditemukan komponen-komponen embrional, ya. Nah, ini contoh yang teratoma, ya. Teratoma itu ada yang matur, ada yang imatur, ya. Itu kalau dilihat itu macam-macam, itu di dalamnya ada kadang-kadang kuku, ya, ada macam-macam isinya, nggak jelas, ya. Nah, kalau karsinoma itu ini biasanya yang dia sifatnya masih awal, ya, itu, dan biasanya tidak invasif, ya. Nah, ini yang tumor stroma tadi bisa dari Leydig, bisa dari sel-sel Sertoli, ya. Kalau kamu bisa ingatnya gimana? Yang menghasilkan FSH siapa? Yang menghasilkan LH siapa? LH siapa? Hah? LH hipofisis. Yang menghasilkan LH? Oke. Tapi organ targetnya siapa? Oh. Yes. Kalau MSA organ targetnya siapa? Sertoli. Jangan sampai salah, ya. Kemudian kanker testis sekunder itu biasanya dari tumor atau kanker yang berada di organ prostat, paru, kulit, ginjal, tapi menyebar ke testis, ya. Saya sempat menemukan ada limfoma malignum di testis. Ini aneh, sudah mulai aneh, ya. Limfoma malignum bukan metastasis, primernya di testis. Ini agak aneh, tapi bisa kejadian. Limfoma malignum di kandung kemih. Coba yang ini kalau jangan getah bening di kandung kemih, nggak ada getah bening, tapi ada tumor primer limfoma malignum di kandung kemih. Di kemoterapi, setelah direseksi tumornya, di kemoterapi mulus lagi kandung kemihnya kayak normal. Kalau yang di testis ya diangkat testisnya terpaksa dan di kemo, ya, normal. Kita lihat lagi, nah ini cara staging, ya. Staging itu artinya menentukan stadium, ya. Kalau grading menentukan grade, ya, derajat parahan. Staging itu stadium. Jadi stadium itu tidak bisa hanya dengan tumor aja, tapi kita melihat nodul dan metastasis ada atau tidak. Jadi pemeriksaannya harus lengkap dulu, ya. Jadi nggak bisa kamu cuman oke, ditemukan masa tumor ukuran segini, hasil PA-nya keluar, belum selesai. Kamu harus lakukan pemeriksaan fototoraks, AP lateral, ya, dari samping atau dari depan. Terus CT scan whole abdomen, cek, ya. Yang lebih tinggi lagi, yang lebih sensitif lagi, PET scan. PET scan dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa ketahuan kalau ada lesi yang tersisa masih, atau ada anak sebar bisa ketahuan. Tapi mahal, nggak luar biasa, puluhan juta ada harganya, dan pemeriksaannya itu radionuklir. Jadi harus betul-betul indikasinya jelas baru dilakukan, ya.
Oke, ini kan klasifikasi kamu bisa baca ya, ini udah berdasarkan IGCC, kesepakatan internasional ya, mulai dari T0, T1, ya, T1, T2, T3, T4 ya, ini bisa diklasifikasikan, bisa diidentifikasi berdasarkan kriteria ini untuk T. Kalau nodul ada N0, N1, N2, dan N3 berdasarkan seberapa besar kelenjar getah beningnya. Ya, kemudian metastasis mulai dari tidak ada. Kalau kamu tidak tahu, tulisnya X. Misalnya tumornya jelas sudah T1 atau T2, N-nya belum ketahuan karena belum dilakukan pemeriksaan, NX tulis. M-nya belum ketahuan, MX. Jadi T1, NX, MX. Kalau misalnya metastasisnya sudah diperiksa tapi nodulnya udah ketahuan tapi kosong, ya, T1, M0, M0 misalnya. Itu cara untuk menentukan staging, ya, stadium. Nah, ini stadium lain lagi bukan berdasarkan penampakan fisik, ya. Kalau ini berdasarkan seromarker, jadi dari pemeriksaan darah, ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini, ya, dari tumor markernya. Misalnya, kalau di sini berdasarkan LDH, H-CG sama alpha fetoprotein. Kalau dia angkanya berdasarkan kriteria ini bisa dilihat dari S1, S2, S3. Kalau angkanya sesuai, kalau bisa tentukan S1 atau S2, ya, berdasarkan hanya dengan melihat seromarkernya saja. Gambaran klinisnya apa sih orang dengan testisnya, tumor testis atau cancer testis tadi ya? Dia pasti datang ke kamu dengan keluhan biji kemaluannya ada membesar tapi tidak beraturan bentuknya, kayak berbenjol-benjol gitu ya, dan itu keras, beda sekali dengan orkitis. Jadi kalau kamu udah ngeraba, aduh ini kayak batu, ini kerasnya ya, ya berdongkol-dongkol gitu, udah pasti testisnya cancer. Nggak boleh dibiopsi, jangan coba-coba kamu pakai jarum ngambil gitu jaringannya FNAB atau apa, nggak boleh ya, nggak ada istilah itu ya. Jangan coba-coba nanti pakai jarum ngambil sampel testisnya, nggak boleh. Jawabannya hanya satu, harus dilakukan radical orchidectomy, approach-nya inguinal. Sayatannya aja nggak boleh di skrotum, apalagi mau tusuk-tusuk skrotum ngambil jaringan testisnya, nggak boleh. Kalau ketemu ada dokter yang dalam mau coba-coba biopsi testis, laporin, ya, bisa dipenjara di SU itu. Pernah ada coba-coba juga dokter mau nyedot-nyedot cairan hidrokel, nggak boleh. Begitu disedot hidrokel, infeksi langsung cairan hidrokelnya, langsung testisnya meradang. Nggak boleh disedot cairan hidrokel, harus hidrokelektomi, operasi harus dibuang. Ya, testis curiga kanker, mau coba-coba biopsi, nggak ada istilah biopsi pada tumor testis. Sama tumor ginjal juga, ada tumor di ginjal curiga kanker, mau coba-coba biopsi pakai jarum, nggak ada alasan itu. Semua tumor testis, tumor ginjal itu prinsipnya no touch teknik. Semua harus diambil dulu, organ yang dikeluarin baru ketahuan PA-nya apa. Tidak ada istilah mau coba-coba pakai biopsi, tidak ada. Kita harus lakukan orchidectomy radikal pada ginjal, radikal nephrectomy, diangkat semuanya sama tumornya, baru ketahuan nanti hasil PA-nya apa, tumor cancer. Ya. Sampai sini paham? Oke, jadi yang dirasakan satu, ada benjolan. Yang kedua, benjolannya biasanya nggak nyeri, itu ciri khasnya ya. Benjolannya tidak nyeri, tapi dia rasakan tidak nyaman. Kamu sampai jam berapa? 7.40 ya? 2.40 ya? Kaget ya dengan 7.40. Bisa tidur di sini kamu. Oke, yang jelas testisnya makin lama makin gede, bengkak dia. Tapi bukan bengkak radang ya, membesar karena ada tumbuh tumor di dalamnya, ya, cancer. Terus pasti ada rasa kalau jalan berasa berat dia, ya. Kemudian jadi yang sifatnya tumpul kalau dia besar sekali, memang bisa terasa kayak jadi karena peregang ya kapsul testisnya.
Oke, gambaran klinisnya, kalau dia sudah merasakan ada nyeri-nyeri di pinggang, biasanya ini udah nyeri karena ada metastasis ya dari kanker testis ya. Sulit nafas, curiga metastasis paru ya. Testis itu biasanya yang paling sering memang nyebar pertama kali ke stasiun kelenjar getah bening di para aorta langsung ke paru ya. Hati-hati. Terus nyeri dada bisa, batuk-batuk kronis bisa, batuk darah juga bisa ya. Jadi hati-hati sekali. Dulu pernah ada pasien saya, dia takut nggak mau operasi, dia coba-coba minum apa? Minum, bukan minum, sarang semut, apa? Sarang semut, nggak tahu. Mau coba-coba pakai sarang semut, saya nggak tahu dari mana dia dapat informasi. Dia makanlah sarang semut itu berapa bulan doang, nggak sampai setahun. 6 bulan kemudian udah penuh, paru-parunya udah penuh dengan metastasis, sudah nggak bisa ditangani lagi dah. Wassalam dah, tinggal nunggu waktu aja itu, nggak bisa diapa-apain lagi ya, udah terlambat. Oke. Main apa sih, Dik? Klinis ya, gejala klinis yang bisa dirasakan juga salah satunya mengalami penurunan gairah seksual ya. Biasanya karena apa? Karena secara hormonal testisnya tidak menghasilkan testosteron yang mengalami tumor itu, sehingga turun, libidonya turun ya. Karena yang produksi testosteron itu adalah testis. Testisnya mengalami cancer satu, otomatis testosteronnya menurun ya. Kemudian pertumbuhan rambut pada muka atau tubuh ya sebelum pubertas ya, payudara membesar dan sebagainya. Nah, diagnosisnya tentunya berdasarkan fisik ya, USG untuk memastikan benjolannya apakah ada unsur-unsur padat atau apa ya. Kemudian tumor markernya yang tadi alfa beta protein, AFP, beta HCG, LDH ya, sama alkali fosfatase. Pemeriksaan yang kita lakukan imaging, X-ray-nya yang pertama adalah paru ya, CT scan abdomen, wall abdomen ya, MRI scan ya bisa dilakukan pada saat kita memeriksa lesi metastasis ke otak biasanya. Kemudian PET scan untuk seluruh ya, dari ujung ke ujung bisa, kalau kita belum begitu jelas dengan pemeriksaan CT scan. Biopsi pada kasus-kasus misalnya ditemukan kelenjar getah bening di clavicula misalnya, atau di leher yang kita masih belum jelas dari mana sumbernya. Kemudian pemeriksaan mandiri testis ya, jadi kita harus menentukan anak cebar ya, penjalanan dan sebagainya dengan menggunakan imaging. Nah, ini tata laksananya. Kau perhatikan, saya ya operasi radikal orfidektomi itu. Saya tanya di inguinal, di atas ligamentum inguinal ya, saya kemudian dari arah skrotum didoronglah testis itu keluar, paham nggak? Tapi sebelumnya udah diamankan dulu pembuluh darahnya. Di mana pengamanan pembuluh darahnya? Ada yang tahu? Apa dia apain itu, lihat nggak? Di kendali itu penggantung testisnya bukan diligasi, istilahnya sudah dihandle dengan ada apa istilahnya latar kateternya. Jadi dibikin dia tidak menyebar. Jadi benar-benar nggak boleh sampai ada spreading, ya, jangan sampai ada sel-sel yang menjalar melalui pembuluh darah atau limf lewat funiculus. Jadi funikulusnya udah dihandle duluan, sehingga waktu kita dorong itu kita tidak khawatir kalau ada manipulasi di testisnya yang membuat tumornya spreading keluar melalui pembuluh darah atau limf sehingga menyebar ke tempat lain. Ya, kemudian dilakukan ligasi, baru dipotonglah testisnya,
baru ditutup kembali. Jadi sayatannya di inguinal, tidak ada sayatan di skrotum. Kalau kamu sayat di skrotum, nyebar dia langsung, ya, tumornya akan spreading. Jadi kamu berasanya udah bersih, angkat, tapi sebenarnya sel-sel tumornya udah ada yang kemana-mana. Setelah dievaluasi sebulan kemudian, bisa jadi ada di paru-paru udah ada. Di prinsip operasi di cancer itu benar-benar nggak boleh ada, jadi membuat di sel tumor itu mudah untuk menyebar. Jadi kita harus dari awal harus amankan. Contohnya misalnya radikal nefrektomi, pada saat operasi kita harus amankan pedikelnya dulu, arteri venanya kita harus lakukan pengkleman, baru kita manipulasi membebaskan ginjal sampai diangkat ginjalnya, gitu ya. Oke, ini kemoterapinya pada sel testisnya. Biasanya kita lakukan dengan pembelian kemoterapi, obat-obatnya diantaranya ini bleomycin, ya, carboplatin. Hampir semua obat kemoterapi bikin mual, ya, rambut rontok, ya. Dan biasanya kadang-kadang pasiennya nggak sanggup, ya, setengah jalan di stop dulu. Setelah recovery baru dilanjutkan lagi. Ada beberapa siklusnya, nggak bisa langsung selesai sebentar gitu, nggak bisa. Ya, ini regimen kemoterapi pada kanker testis, ya. Berikutnya, saya rasa cancer prostat saya nggak akan bahas di sini, kalau di urologi kan udah lewat urologi belum? Udah, ya, saya nggak akan bahas di sini karena kalian udah dapat kuliahnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Epididymis, horizontal itu kulitnya, kulit skrotumnya. Kamu pikir? Saya bilang, jadi sayatan di kulit yang saya ceritain tadinya, sayatan kulit itu harus horizontal kalau di skrotum, ya. Jadi kamu nanti kalau udah jadi dari sini ada, kalau dokternya bedah khusus tumor juga ada bedah tumor, ya. Tapi bedah tumor nggak boleh ngomong-ngomong daerah testis, ya, itu tumor daerah urologi. Ya. Nah, sayatan kulit itu kita horizontal. Terus begitu dia sudah mencapai daerah rongga skrotum, ya kamu tinggal eksisi itu kistanya. Ya. Setelah selesai di eksisi kistanya, koagulasi, udah gak ada pendarahan, cuci sampai bersih, selesai, tutup, jahit biasa lagi. Jahitannya ya sesuai dengan jaringannya. Kalau jaringan subkutis ya pakai benang absorbable, kulit pun sekarang udah bisa absorbable, ya nggak perlu pakai yang benang absorbable, sehingga kamu nggak perlu buka-buka sayatan, nggak perlu benangnya dicabut lagi itu setelah operasi, benangnya langsung diserap, jadi kamu nggak perlu lepas jahitan, ya. Di sini sampai udah ikut-ikutan apa ini bedah minor, praktek jahit luka segala belum, tapi udah latihan jahit bisa, udah ya, pakai phantom ya. Udah kelihatan sih kalau yang udah bakat, jangan coba-coba memaksakan diri. Kalau kalian bukan bakatnya jadi dokter cutting, dokter yang melakukan operasi yang ada tindakan, jangan maksain. Kenapa? Nggak akan bisa, cuma ya. Jadi kelihatan nanti pada saat kamu udah di klinik. Kalau kamu udah di klinik kan kamu tuh bakal ikut ke stase bedah, kelihatan nanti. Orang yang biasa jahit itu kelihatan, kalau dia terampil, dia akan terampil. Tapi kalau dia udah maksa, nggak bisa-bisa juga, jangan bisa, jangan paksain menurut saya. Karena itu tergantung talent, ya. Orang yang terampil itu bukan maksain dia jadi terampil, nggak bisa. Kalau udah talentnya memang dia bisa terampil dia. Karena kelihatan dari awal dia udah bakatnya emang
Kalau dia melakukan satu proses tindakan tuh tangannya udah mudah diajarin gitu, ya dia dengan mudah bisa mengikuti. Tapi kalau yang nggak bisa, mau sampai kapanpun kamu nggak akan bisa bagus tangannya. Ada yang tremor tuh, baru megang aja udah gitu. Gampang kalau mau jadi orang tremor sini, tolong fotoin dong. Begitu lihat hasilnya buram semuanya. Itu berarti tremor tuh. Pernah nggak kamu nyuruh teman kamu, tolong fotoin pas hasilnya tuh buram semua, nggak ada yang bagus. Ada nggak? Pasti tremor dia. Ya, ada tuh nyuruh orang tak buram, nggak bagus, itu nggak bisa ya. Karena dia nggak bisa jadi dokter yang melakukan tindakan, nggak boleh ya. Apalagi kalau mau jadi dokter bedah vaskuler, jahitannya jiwa benangnya nomor 7, nomor 8, pakai mata telanjang aja nggak kelihatan benangnya kamu menjahit, gimana caranya? Nggak akan bisa ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tunjuk namanya. Saya ada yang ingat lagi nih berapa. Ada yang tidur ngorok aja deh. Mana yang tidur ngorok? Ada ya? Soalnya kedengeran habis ini bunyinya. Kau, Aulia, siapa namanya? Kau ujung badan paling besar itu loh. Alif dok. Hah? Alif. Kok ganti nama? Enggak dok. Oke, lalu siapa? Alif. Alif ya. Panjangannya? Sampai Alif. Waduh, kau dibully atau kau beneran? Masa dibilang kau lawan Alif Bata katanya? Parah bener. Enggak, lamamu coba lupa sih lama lengkapnya. Safi Alif dok. Hah? Safi Alif. Safi Alif. Safi Alif mau nanya nggak? Daripada saya nanya, mesti gak kawin aja. Boleh nggak? Ada? Ada? Gak ada? Oh ya, itu juga pertanyaan sih. Gak ada. Berarti kalau udah ngerti dong ya. Kalau ditanya ngerti dong berarti. Enggak ya? Amar. Saya cepet lupa ya nama kamu ya. Siapa lagi yang saya tahu namanya? Terus sering WA saya mana di sini kok gak ada ya? Hah? Nabila sakit mana? Mana orangnya Nabila sakit? Mana Nabila? Nah, kamu ngumpet dari tadi. Cukup. Cukup ya, nggak ada. Ini waktunya udah mau kebanyakan masuk. bentar lagi 2:30 ya. Waktu ini kan cuma sampai 2:40 katanya. Pas banget ya masih waktunya 2:40 katanya. Emang habis ini ada apa sih? Hujan. Mandiri. Oh ya, mau belajar ya. Ujian kapan? Kamis praktikum. Masih 3 hari lagi. Sampai dong. Besok praktikum. Oh nggak KD, oh ya udah deh. Besok ya. Oh udah kasihan tuh, susah tuh kalau keterampilan kan. Pada pinter-pinter semua. Mudah-mudahan lulus semuanya. Kelihatan sih itu pinter. Ini King Respi dok. Oke, ini absennya dilengkapi ya, tahu ya. Saya nggak ngecek lagi nih. Saya anggap datang semua ya, kecuali 2 orang ya. Siapa? Biasanya saya disuruh ngecek satu-satu di absen.
Apa salah? Iya. Kalau toks itu jadi hitam kan kalau kelamaan. Nah kalau orangnya orang hitam gimana? Saya kan gak asik ya dengan nama kamu Gina. Di mana saya tahu istilah itu ya? Tetap pasti tahu Tarkan. Kayak nama terkenal itu Gina itu di mana saya dengarnya? Kamu pernah nikah sama saya? Tarkan Al-Farabi dong. Tarkan pernah Oh iya, penulis ya? Pernah bantu pemeriksaan hidrokokel si Tarkan. Gina, semua karena Gina. Tulis. Oke, baik kalau gitu. Serius. Selamat belajar.